Oke, selamat pagi adik-adik yang tercinta dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mengajarkan tentang ilmu ekonomi paket C ya, mengenai ilmu manajemen. Oke, adapun judulnya adalah bidang-bidang dalam manajemen. Nah, Bapak akan mengajarkannya apa saja itu ya. Ini dia. Anda pasti pernah mendengar bahwa dalam sebuah perusahaan ada beberapa bagian, yaitu ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, dan ada bagian personalia. Nah, bagian produksi tentunya adalah mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, itu istilahnya ya. Terus bagian pemasaran adalah bagian yang menjualkan ya. Maksudnya yang menjual produk tersebut hingga sampai di tangan konsumen untuk dikonsumsi. Dan yang ketiga adalah bagian personalia. Nah, di sini nanti ada bagian yang mengelola, maksudnya bagian manajemen, yaitu termasuk adalah perekrutan karyawan, terus peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam setiap perusahaan. Itu adalah tugas bagian-bagian dari personalianya nanti untuk membuat jadwal-jadwal tersebut. Nah, di bawah ini akan saya jelaskan bagian-bagian dalam bidang manajemen, yaitu 1. Manajemen produksi ya. Nah, manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasi penggunaan sumber daya secara baik dan efektif untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Nah, yang kedua adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan memasarkan produk kepada konsumen. Nah, pada intinya kegiatan manajemen pemasaran berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan. Nah, itu dia. Terus ada lagi yang ketiga adalah manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk berbagai penggunaan bisnis dan berhubungan dengan kombinasi jenis-jenis pembiayaan yang terbaik. Oke. Itu ada manajemen keuangan ya. Itu kalau di perusahaan itu masuk di departemen accounting. Nah, itu bagian sana. Terus yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia nih, SDA-nya ya. Nah, manajemen sumber daya manusia sering disebut sebagai manajemen personalia atau manajemen tenaga kerja. Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, kompensasi, pemilihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Itu tentang manajemen ya, manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Terus kita lanjut nih, dari manajemen tersebut kita lanjut ke evaluasi untuk perbaikan. Nah, sesudah semuanya lengkap dari sebuah organisasi, mulai dari produksinya sudah lengkap, pemasarannya sudah lengkap, terus keuangannya sudah lengkap, dan sumber daya manusianya sudah lengkap. Nah, saatnya lah kita mengevaluasi agar terjadi perbaikan-perbaikan. Nah, di sini Bapak akan jelaskan adalah pengertian evaluasi. Nah, evaluasi adalah suatu kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai, dan mengklarifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Jadi fungsi utama evaluasi ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Oke, evaluasi sama aja seperti kita meninjau ya. Kembali. Nah, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu harus kita inovasi kembali agar semuanya berjalan dengan baik dan perusahaan pun tetap bertahan. Oke, tujuan evaluasi ini adalah mempunyai tujuan sebagai alat penyedia informasi untuk membuat keputusan. Nah, macam-macam tujuan evaluasi yaitu memberikan masukan untuk perencanaan program, memberikan masukan untuk kelanjutan perluasan dan penghentian program, memberikan masukan untuk memodifikasi program, memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program, memberi masukan, motivasi, membina pengelola dan pelaksanaan program, memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Nah, fungsi evaluasi ini adalah memberi informasi yang valid mengenai kinerja, kebijakan, program, dan kegiatan, memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik,
memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis dan kebijakan. Nah, unsur-unsur evaluasi apa aja? Nah, di sini disebutkan adalah jenis-jenis inputnya. Jadi, kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, inteligensi, dan transformasi. Oke, transformasi. Nah, unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain kurikulum materi, metode dan cara penilaian, sarana dan prasarana, terus ada sistem administrasi, yang terakhir adalah atasan dan personalia lainnya. Itu kalau dalam sebuah organisasi yang berbentuk dalam PT atau persero ya. Nah, tugas yang harap dikerjakan nih. Oke, berikut Bapak akan kasih tugas nih. Anda pasti pernah merencanakan kegiatan bersama teman-temanmu atau keluargamu. Namun rencana tersebut tidak terjadi dilakukan karena beberapa kendala. Nah, dari situlah Anda perlu mengevaluasi kenapa kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai tujuan. Nah, lakukanlah analisa apa saja yang menjadi penyebab kegagalan tersebut. Oke, paham nggak nih membuat tugasnya? Saya harap adik-adik udah paham ya. Gampang kok. Misalnya nih contohnya nih, adik-adik mau pergi ke pantai bulan lalu gitu kan. Akhirnya nggak jadi dengan alasan pertama ada perencanaan dananya kurang, terus transportasinya belum jelas siapa yang nanti yang akan jemput, terus mungkin karena PPKM COVID-19 jadi semuanya terkendala, nggak bisa pergi ke pantai gitu. Nah, itu mas contoh salah satunya. Nanti kalian akan mengevaluasi bagaimana caranya biar itu bisa terjadi dan berjalan lancar untuk di kemudian hari. Itu maksud dari tugas tersebut. Oke. Nah, melalui pengusahaan ini diharapkan Anda akan mengetahui bagaimana melaksanakan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya kegagalan kegiatan tersebut. Nah, apa nih kendala kenapa bisa nggak jadi pergi ke pantai? Jadi kalian bisa mengetahui dan mengatasinya, memberikan solusinya. Terus yang ketiga, melakukan perbaikan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi. Oke, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan ya. Bapak tunggu tugas-tugasnya, harap dikumpul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.